Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghar risalah wa nasaha lil ummah wa kasyafallahu ta'ala bil ummah lailuha kanahariha sawa wa la yaziku anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna alaihi salatu wassalam, al mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Wa qala aidan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wan naf'a wal intifa' wal hath ala talabil ilm lillahi ta'ala, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita dapat menunaikan salat zuhur secara berjamaah, yang dimana salat itu fungsionalnya adalah mencegah dari yang buruk dan yang mungkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebagian orang bertanya, bagaimana mungkin Ustaz bisa mencegah dari yang keji dan mungkar, sedangkan kita sering lihat orang salat tapi kelakuannya masih sering bermaksiat, sering berdosa. Maka kita jawab bahwasanya sama saja dengan pendidikan. Seorang berkata bahwasanya kalau mau sukses ya belajar. Berapa banyak orang belajar juga nggak sukses. Demikian sholat. Sholat mampu mencegah dari yang keji dan mungkar jika sholat itu dikerjakan dengan serius, dengan merasakan khasyatullah, kehadiran Allah, pengawasan Allah, maka sholat itu mampu mencegah dari yang keji dan mungkar. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita selalu haturkan kepada uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang namanya selalu dipuji, tidak lekang dari waktu dan zaman, terlalu indah dan selalu indah, semua orang memujinya. Maka dia diberi nama dengan nama Muhammad alaihi salatu wassalam, yang artinya terpuji, maka diberi nama dengan nama Muhammad. Suatu ketika Abdul Muthalib, kakek dari Rasulullah, pernah ditanya, kenapa engkau memberi nama anakmu dengan nama Muhammad? Nama itu adalah nama yang asing bagi kami. Kami tidak pernah mendengar nama Muhammad sebelumnya. Karena biasanya orang-orang menggunakan nama selain Nabi Muhammad. Mereka menggunakan nama-nama yang lain. Tapi kenapa engkau memberi nama cucumu dengan nama Muhammad? Maka Abdul Muthalib menjawab, liyuhmad fis sama'i kama yuhmadu fil ard, au liyuhmadu fil ardi kama yuhmadu fis sama'. Agar beliau Nabi Muhammad SAW namanya selalu dipuji di langit sebagaimana nanti dia juga dipuji di bumi, atau dia nanti dipuji di bumi sebagaimana dia dipuji di langit. Maka diberi nama dengan Muhammad SAW, biar namanya selalu dipuji. Maka sunnah bagi siapapun yang mendengar Nabi Muhammad SAW harus senantiasa bersalawat kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan ini adalah nama yang selalu terpuji. Dalam diriwayat dikatakan bahwasanya suatu ketika Nabi alaihi salatu wassalam pernah bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, tahukah engkau kenapa aku diberi nama dengan nama Muhammad? Maka para sahabat mengatakan, wallahu wa rasuluhu a'lam. Maka Nabi menjawab, karena namaku adalah nama yang selalu dipuji. Bahkan Abu Jahal, Abu Lahab, para dedengkot Quraisy yang pasti membenci, tidak suka dengan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam,
ketika mereka memprovokasi dakwah Nabi alaihi salatu wasalam, maka mereka berkata kepada kaumnya, jangan kalian dengarkan penyihir itu. Jangan kalian dengarkan penyihir itu yang namanya Muhammad. La tasma' as-sahir hada ismuhu Muhammad. Jangan kamu dengar nama penyihir ini yang namanya Muhammad. Dia di satu sisi menyebutkan penyihir, satu sisi menyebutkan yang terpuji. Di satu sisi mengatakan la tasma' hada, jangan kamu dengerin ini. Seorang pendusta, kadzib dan sebagainya. Yang namanya Muhammad, yang namanya terpuji. Jadi ini sebagai paradoks. Di satu sisi menyatakan terpuji, satu sisi dikatakan dengan cara penghinaan. Ini bentuk tazkiyah dari Allah untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an tentang pentingnya kita berhusnuzon atau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, yaqulullahu taala, Allah berkata, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Allah taala berfirman, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hamba-hambaku. Aku akan selalu bersamanya jika ia mengingatku. Jika ia mengingatku di dalam hatinya, niscaya aku akan mengingatnya. Wa in dzakarani fi mala'i dzakartuhu fi mala'i khairum minhum. Jika hamba tersebut mengingatku dalam sebuah kelompok, maka aku akan mengingatnya dengan kelompok yang lebih baik daripada kelompok tersebut. Wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilaihi dzira'a. Jika ia mendekat kepadaku, si hamba mendekat kepada Allah sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Wa in taqarraba ilayya dzira'an taqarrabtu ilaihi ba'a. Jika ia mendekatiku sehasta, maka aku akan mendekatinya sedepa. Wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Jika ia mendekatkanku sehasta, maka aku akan mendekatinya sedepa, dan apabila ia mendekatku dengan berjalan, maka aku akan mendekatinya dengan cara cepat atau dengan cara jalan cepat. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil ini menunjukkan pentingnya seorang muslim memiliki sifat husnuzon kepada Allah. Karena Allah mengatakan anna inda zonni abdi bi, saya sesuai dengan prasangka hambaku. In zonna bi khairan falahu, kalau hamba tersebut berpikir kebaikan, maka kebaikan untuknya. Wa in zonnahu syarran falahu, jika hamba tersebut berpikir dengan keburukan, maka keburukan baginya. Maka di dalam At-Tuhfah dikatakan Allah itu sesuai dengan semua prasangka hambanya. Apabila hambanya selalu berprasangka buruk kepada Allah, maka dia akan mendapatkan keburukan tersebut. Akan tetapi apabila hamba tersebut selalu berprasangka baik kepada Allah, maka kebaikan hanya untuk hamba tersebut. Maka dari itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah ini atau masalah husnuzon kepada Allah ini sering kita ungkapkan dengan kataan berprasangka baik. Dan berprasangka baik bukanlah hal yang mudah. Ini adalah perkara yang perlu kita ketahui, perkara yang sulit. Kenapa? Karena berprasangka baik kepada orang adalah min af'alil qalb, dari amalan-amalan hati. Yang dimana amalan hati itu tidak nampak. Dan satu-satunya yang mampu menguasai hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diminta di setiap waktu untuk selalu berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala taatik. Wahai zat yang mampu muqallib itu membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku atas ketaatan, teguhkan hatiku atas agama. Maka ini pemantik sederhananya adalah karena husnuzon ini adalah masalah hati. Ya, bisa kita bayangkan di sebuah majelis ilmu, misal dihadiri oleh ustadz terkenal, misalnya Ustadz Abdul Somad atau Gus Baha dan yang sebagainya, dalam sebuah majelis, tiba-tiba majelis yang dihadiri ratusan orang tersebut, tiba-tiba datang dari sudut masjid seseorang pakai dengan pakaian mungkin
seketek ini ya, badannya keker, tatoan semua ya, dan tatonya itu apa? Penuh dengan bentuk-bentuk hewan ya. Kemudian mukanya garang, galak ya. Kemudian masuk ke dalam majlis tanpa mengucapkan salam langsung menerobos ke saf terdepan. Maka di dalam benak kita, kita akan menduga bahwasannya orang ini apa? Ingin melakukan apa kira-kira? Apa? Keburukan. Mungkin mau mengganggu ustadz, atau mungkin mau mereka terganggu dengan kajian tersebut, atau yang sebagainya. Padahal setelah dia datang, orang tersebut duduk paling depan. Setelah selesai kajian, dia bilang, saya ini non-muslim. Saya datang ke sini ingin masuk Islam. Maka tentu dia masuk ke dalam majlis, dia nggak ngerti apa itu Assalamualaikum. Dia nggak tahu adab majlis, sehingga orang-orang yang ada di majlis, dia tabrak semua. Sehingga berada di paling depan. Padahal dia tujuannya ingin mengucapkan kalimat syahadat. Nah ini, semua hadirin di situ mungkin hanya 1, 2, 3 orang yang berpikir bahwasanya kebaikan kepadanya. Yang lainnya maka berpikir, wah ini orangnya ingin berbuat sesuatu yang tidak baik. Maka husnuzon kepada Allah ini sesuatu yang mahal. Dan sesuatu yang sangat sulit kita miliki. Dan saking sulitnya, ini sangat-sangat jarang terjadi dia dalam kondisi hati kaum muslimin. Kaum muslimin sekarang lebih banyak bersuuzon kepada Allah. Selalu berburuk sangka dalam semua hal. Maka dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh seorang sahabat, Jabir bin Abdillah, maka Nabi SAW pernah bersabda. Nabi SAW berkata, Innal abda yada'ullah, sesungguhnya ada seorang hamba, dia menyeru berdoa kepada Allah Azza wa Jal, wa huwa yuhibbuhu, dan Allah mencintai hamba itu. Fayaqulullahu Azza wa Jal, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, ya Jibril, wahai Jibril, iqdi li abdi hadza hajatahu. Wahai Jibril, tunaikan semua apa yang hamba ini inginkan. Wa akhirha, tapi tundalah sedikit. Akhirkanlah sedikit. Kenapa? Fa inni ahabbu an asma'u minhu sauta. Karena aku masih senang mendengar suaranya. Aku masih senang mendengar suara rintihannya. Aku masih senang mendengar dia beristighfar kepadaku. Aku suka apabila dia bangun di tengah malam, menggelar sejadahnya, kemudian meminta kepadaku. Maka tundalah sebentar, wahai Jibril. Aku menyukai suaranya. Maka ini suatu nikmat yang mana lagi? Yang dimana suara hamba tersebut disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini suatu yang mahal. Bagaimana mungkin ketika Allah sudah mencintai fulan, maka Allah akan mengatakan kepada seluruh penghuni langit, sesungguhnya inni uhibbu fulan, aku mencintai fulan. Maka seluruh penduduk langit pun mengatakan Allah telah mencintai fulan, maka seluruh penduduk bumi akan mencintai fulan. Maka apabila kita berdoa, seringkali kita berdoa, lalu doa-doanya kita merasa kurang diijabahi. Kita merasa lama, kita sudah berdoa 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin hanya berdoa sehari, 2 hari, 3 hari. Ini mana jawaban dari doa-doa saya? Saya sudah berdoa sepanjang tahun, tak mana jawaban dari doa-doa saya? Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam juga berdoa. Berdoanya 59 tahun. Hingga Allah berikan keturunan kepada Nabi Zakaria. Allah mengatakan di dalam Quran, wa Zakaria idnada rabbah anni, wa Zakaria idnada rabbah. Zakaria ketika berdoa kepada Allah untuk diberikan keturunan, akhirnya Allah mengijabahinya setelah berapa? 60 tahun. Dan dalam riwayat 59 tahun. Maka Allah mengatakan, fa aslahna lahu zauja, istrinya sudah menopause, sehingga Allah perbaiki istrinya sehingga Nabi Zakaria memiliki keturunan. Bayangkan, di usia 90 tahun Nabi Zakaria baru memiliki seorang anak, yang kelak anaknya yaitu Nabi Yahya menjadi penerus dalam dakwah tersebut. Maka doanya para nabi 60 tahun, sedangkan doa kita mungkin baru hanya beberapa hari, baru beberapa minggu, baru beberapa tahun. Doanya para nabi itu berpuluh-puluh tahun. Maka ini menjadi konsekuensi kepada kita agar bisa mencontoh bagaimana para nabi dan rasul berdoa untuk hajat-hajatnya agar ditunaikan.
Dan orang-orang yang kita lihat, wah ini si fulan kalau berdoa selalu diijabahi. Sedangkan kita kalau berdoa belum tentu diijabahi. Fulan kalau berdoa sehari, 2 hari, 3 hari langsung dapat apa yang dia inginkan. Dia pingin HP baru, lusa sudah dikasih. Dia pingin motor baru, sepekan sudah dapat. Dia pingin mobil baru, 2 bulan dapat. Nah saya sudah berdoa bertahun-tahun kenapa belum dikasih? Maka Nabi SAW melanjutkan di dalam hadis yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah. Barangkali doa mereka belum dikabuli, atau doa mereka cepat sekali dikabuli, itu dalam bentuk istidraj, atau nikmat yang disegerakan kepada mereka. Maka Nabi bersabda, wa innal abda la yada'ullah, sesungguhnya ada seorang hamba, dia berdoa kepada Allah, wa huwa yubghiduhu fayakulullah, dan Allah membenci hamba itu. Ada seorang berdoa kepada Allah dan Allah membenci hamba itu. Fayakulullahu azza wajal, maka Allah azza wajal berkata kepada Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, ikdili abdi hadha hajatah, tunaikan semua keinginan hamba tadi yang berdoa kepadaku. Wa ajilha, segerakan secepat mungkin. Kenapa? Fa inni akrahu an asma'a sautah. Maka Allah mengatakan, karena kenapa? Aku nggak suka dengar suaranya. Aku nggak sudi dengar suaranya. Aku benci suara dia. Aku benci fulan. Maka ketika dia minta, kasih saja. Maka dalam bentuk istidraj, sehingga nanti Allah akan balas semuanya di akhirat. Maka apabila kita berdoa, seringkali berdoanya merasa lambat, jangan kita berputus asa. Teruslah berdoa, sebagaimana para nabi dan rasul dulu terus menerus berdoa. Dan mereka tidak pernah berputus asa dalam doa-doa mereka. Lihatlah bagaimana Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Yang tentu kita ketahui semua ya Pak. Salah satu mukjizat Nabi Musa apa? Membelah lautan. Membelah lautan. Maka di dalam Quran dikatakan di surat Asy-Syu'ara juz 19, falamma tara'anil jam'an, maka tatkala 2 kelompok itu sedang berhadap-hadapan. Ya, jadi ketika itu Bani Israel yang ketika itu dipimpin oleh raja yang zalim, yaitu Fir'aun dan para tentara-tentaranya, ingin mengintimidasi Bani Israel dan Nabi Musa, maka Allah mewahyukan kepada Bani Israel, kepada Nabi Musa untuk pergi di waktu sahur. Maka sebelum subuh mereka semua bergegas pergi. Mereka pergi menyelamatkan untuk agamanya. Maka ketika pagi hari, Fir'aun melihat Bani Israel semuanya telah pergi. Maka Fir'aun memanggil para tentara terbaiknya. Di dalam riwayat dikatakan jumlah pasukannya 10.000. Di dalam riwayat lagi dikatakan jumlah pasukan yang dikumpulkan Fir'aun itu 100.000. Semuanya menggunakan persenjataan terbaik. Tidak ada di antara 10.000 atau 100.000 itu yang menggunakan jalan kaki, keledai, unta. Semuanya menggunakan kuda terbaik. 100.000 pasukan menggunakan kuda terbaik, senjata terbaik, dan mereka adalah panglima-panglima terbaik di kaumnya. Mereka semua diutus untuk membumi hanguskan Musa dan Bani Israel. Maka mereka kejar dari jejak-jejak langkah dari pengikut Nabi Musa. Maka tatkala mereka sudah mendapati Nabi Musa dan pengikutnya berada di ujung pulau, maka di dalam Quran dikatakan falamma tara'anil jam'an. Tatkala 2 kelompok saling berhadapan-hadapan. Satu sisi adalah kelompoknya Fir'aun laknatullah, satu sisi adalah kelompoknya Nabi Musa alaihissalam. Sudah sangat dekat, maka menggunakan kata taro'an. 2 kelompok, 2 kubu ini bisa saling melihat. Mata dengan mata, sangat dekat. Falamma taro'anil jam'an, 2 kelompok itu. Taqabalal jam'an, saling berhadapan-hadapan, sudah saling mendekat. Maka disitulah qala ashabu Musa, pengikut-pengikut Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun, wahai Musa, kita pasti ketangkap. Kita pasti akan dihabisi oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Inna lamudrakun, sesungguhnya kami lamudrakun, akan ditangkap. Di dalam bahasa Arab, kata inna lamudrakun itu menggunakan lamu taukid. Sungguh, lamu taukid itu fungsinya untuk penekanan. Sehingga mereka mengatakan,
Sungguh wahai Musa, kita benar-benar akan ketangkap. Kita nggak mungkin punya peluang untuk lolos. Menurut analisa manusia, maka Nabi Musa dan para tentara pasti ketangkap. Bagaimana tidak? Di depannya lautan, di belakangnya Fir'aun dan bala tentaranya. Dan itu sudah sangat dekat. Dekat sekali. Falamma tara'anil jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Mereka mulai timbul rasa taubih. Taubih itu bermakna mencela. Saling mencela satu dengan yang lainnya. Kenapa kita pergi dari wilayah sana? Kenapa kita kabur? Dan mereka mulai jafa, mulai takut, mulai saling mengeluh antara satu kelompok. Di kelompok itu saling berbeda argumen. Mereka menyalahi Musa dan sebagainya. Apa yang dijawab Musa? Qala kalla. Nabi Musa berkata apa? Kalla, sekali-kali tidak. Tidak mungkin kita bisa tertangkap. Kenapa? Sebegitu yakinnya Nabi Musa, inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya ada Allah yang selalu memberikan kita petunjuk. Inna ma'iya rabbi, bersama kita. Siapa? Ar-Rabb, ya Allahu Azza wa Jal, sayahdin. Menggunakan kalimat sin yang mana tanfis. Sebentar lagi Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sebentar lagi, tunggu sebentar. Allah akan memberikan petunjuknya kepada kita. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Ya. Lihat, dalam kondisi yang sangat genting demikian, sangat-sangat genting, sangat-sangat sulit, Nabi Musa terus berhusnuzon kepada Allah, terus berprasangka baik kepada Allah. Ketika semua kaumnya bersuuzon kepada Allah, mulai menduga-duga dengan dugaan-dugaan yang jelek, dengan dugaan-dugaan yang buruk, dengan dugaan-dugaan bahwasanya mereka akan dihabisi, dibunuh dan sebagainya. Lihat, seorang Nabiullah Musa alaihissalam, dia mengatakan, kalla, sekali tidak. Tidak mungkin. Inna ma'iya rabbi, sungguh bersama saya ada seorang Rabb, ada Allahu Azza wa Jal, sayahdin, akan memberikan petunjuk. Lihatlah bagaimana Nabi Musa alaihissalam memiliki husnuzon yang tinggi kepada Allahu Azza wa Jal. Ketika mereka semua suzon, hanya seorang Nabiullah alaihissalam yang berhusnuzon kepada Allah. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Maka apa jawabannya? Fa'auhayna. Maka kami wahyukan kepada Nabi Musa. Anidrib, pukul. Bi'asoka, dengan tongkatmu al-hajar. Idrib bi'asoka al-hajar. Pukul batu yang ada di depanmu itu. Pukul batu yang ada di depanmu. Maka tatkala dipukul batu tersebut, maka terbukalah lautan. Terbukalah harapan. Terbukalah apa yang mereka khawatirkan tadi. Analisa manusia mereka akan tertangkap, tapi menurut analisa Allah itu lain. Allah bukakan jalan yahdin yang menuju dari satu seberang menuju seberang yang lain. Maka di sini para ulama tafsir juga mengatakan pentingnya seorang muslim harus memiliki apa? Sifat husnuzon yang tinggi kepada Allah. Seandainya Nabi Musa memukul tongkat itu tanpa diturunkan wahyu, maka lautan tidak akan terbelah. Tapi karena Allah telah mewahyukan kepada Nabi Musa dan dibersamai dengan amalan, dibersamai dengan ikhtiar, dibersamai dengan tawakal dan doa, maka terbukalah. Maka apapun yang kita miliki, masalah apapun yang kita miliki, apabila kita memiliki harapan, husnuzon yang tinggi kepada Allah, maka semua pintu-pintu yang tertutup itu akan Allah bukakan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh dalam jalan kami akan kami bukakan jalan-jalannya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala dibukakan itu, pasir yang berada di bawahnya menjadi layak untuk diinjak. Dua belah lautan kataudil azim, dalam di Quran dikatakan sebagaimana gunung yang besar membuka untuk dilewati oleh Nabi Musa dan para pengikutnya. Apabila mereka telah sampai, maka ditutuplah sehingga Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di situ. Ini adalah salah satu kisah dari Nabi Musa alaihissalam, dan sebenarnya ada banyak kisah-kisah lain. Nabi Ayub, Nabi Zannun, Nabi Yunus, dan nabi-nabi yang lain, dan insyaallah akan kita bahas di kesempatan yang lain. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti poin dalam pembahasan hari ini, setiap muslim mau tidak mau wajib memiliki sifat husnuzon kepada Allah. Terkadang kita terlalu percaya terhadap analisa manusia, tapi kita tidak percaya kepada Allah. Kita itu kadang beriman hanya kepada sesuatu yang sesuai dengan logika,
padahal kita diperintahkan untuk beriman kepada Quran dan sunnahnya, dan bagaimana para salafus soleh menjelaskan maksud tersebut. Kita terkadang terlalu beriman dengan akal-akal kita, terhadap logika kita, tapi kita tidak pernah berikhtiar, bertawakal, berdoa kepada Allah. Maka masalah apapun yang kita miliki, ketahuilah kita milik Allah Subhanahu wa taala. Setiap permasalahan mintalah kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah membukakan jalan dalam setiap permasalahan kita. Insyaallah kami cukupkan di sini karena waktu sudah habis. Jika ada benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada salah datangnya dari kami pribadi dan syaitan. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.